how to manage all these business units. We in the holding level, especially the corporate affairs department, have to maintain a very good communication and coordination with all these business units. We put the guidelines, especially from the communication point of view, how to manage all these business units, especially with the more than 6,000 staff. I think why that the corporate affairs have a very significant role, especially from the internal communication point of view, and to manage the perceptions and the PR issue of Bacriland in front of all these stakeholders. Of course, the strong relationship with the local, national, and regional media with the assistance of the PR consultants is already a question before. Bacriland setiap tahun kita tidak hanya melakukan financial audit, but we always do a media audit. We always do perceptions, media perception, and the stakeholder perception of Bacriland. Kita selalu tiap tahun ikut so many award, bukan hanya masalah PR, tapi juga masalah good corporate governance. Untuk kita bisa mengukur level kita bukan hanya kepada industri ataupun kepada internal, tapi kepada benchmark kompetitor kita, juga kepada semua public listed company. Kemudian enhance strategic partnership in any company activities, including speaking engagement with media, universities, global institutions, and associations. Tadi ada pertanyaan, susah nggak sih kerja di Bakri? Karena ada isu lumpur lapindo, ada isu banyak macam-macam. Saya bilang tough, it's a very tough job because of reputation issue. Tapi justru challenge-nya adalah di situ. Karena ada isu mengenai masalah reputation dan sebagainya, justru membuat kita menjadi semakin kreatif dan harus tahu bagaimana how to handle with all these issues. Especially sesuatu yang sifatnya negative perception of Bakri. Kenapa kita di Bakri sangat aktif untuk melakukan yang namanya kemitraan strategis dengan siapapun? Karena kita tahu adalah tak kenal maka tak sayang. Tadi di awal adalah kenapa saya pakai tak kenal maka tak sayang. Selama ini orang kita juga sangat terkenal dengan sesuatu yang sifatnya katanya. Si ini brengsek loh, emang lo tahu kalau dia brengsek beneran? Enggak, katanya si Anu. Semua katanya. Ya ada joke juga kan kalau zaman dulu kita nyanyi bintang kecil katanya di langit yang biru katanya semua katanya gitu, especially media gitu. Ini yang membuat kenapa kita sangat aware bahwa oh ternyata katanya itu sangat penting. How to deal with all this katanya, how to deal with all this perception, how to manage all this perception is very very important. Because of if we have a very negative perception and then at the end we lose the credibility, we lose the trust, and then we cannot make business in the very competitive situation. Next. Ini yang kita sudah capai, ya. Kita juga sangat aktif di beberapa speaking engagement. Next. Ini juga contohnya. Next. Ini saya jadi pembicara di bulan Juni kemarin di Singapura. Juga biasanya tadi mungkin nggak ada Pak Johari, tapi orang Indonesia biasanya sangat introvert dan tidak mau untuk tampil. Ya, ini saya sangat appreciate Bu Brita. Biasanya kalau saya jadi pembicara di beberapa tempat, biasanya 3 baris pertama pasti kosong. Semua meja paling belakang. Ini hebat, appreciate gitu untuk landing school. Semua mau duduk depan, karena biasanya selalu pertama kali ayo maju ke depan. Tapi kalau orang Indonesia culture untuk nggak berani mau tampil, nggak mau untuk speak up gitu. Makanya saya coba encourage beberapa teman para profesional untuk ayo dong, kita jangan hanya bicara di dalam negeri, tapi even kita keluar, go to Singapore, go to New York, go to London, Tokyo, Hong Kong, speak about Indonesia gitu. Karena tak kenal maka saya. Next. Ini juga beberapa award yang kita terima, Citizenship Award dari Dubai. Ya. Kemudian saya juga terima di 2010. Regular Investor Roadshow, tadi saya udah bilang setahun bisa 3-4 kali saya ke New York, saya ke London, kalau ke Singapura almost every month, ke Hong Kong mungkin every 3 months. Next. What we will do adalah further intensify speaking engagement in international events and our own regional international issues. Saya juga akan jadi pembicara lagi di Urban Transport World Asia 2011, itu 1st of December 2011. Kemudian Real Estate Investment World Asia 2012, itu di June 2012 dan akan ada beberapa lagi. Next. What next? That increase relationship with regional global media journalists, engage with some regional global institution for any speaking engagement opportunities, participate in global regional event. Yang pada intinya adalah untuk harus selalu berani untuk tampil dan mencoba mengenalkan diri kita
Dan bukan hanya bicara Backreland, tapi selalu saya bicara, first of all, I talk about Indonesia. Number two, of course, I talk about how good to make business in Indonesia. Number three, I talk about the property business and infrastructure business in Indonesia because of my expertise. Dan terakhir baru saya bicara mengenai Backreland. Jadi kita bantu PR-kan Indonesia. Ya, kita nggak bisa hari ini semua tanggung jawab ini kita bebankan kepada government. Kita semua harus membantu pemerintah untuk terutama dalam hal masalah PR, kehumasan, dan communication. Karena kita tahu belum semua, tadi pagi ngobrol sama Bu Gani, awareness mengenai pentingnya komunikasi, awareness mengenai PR di Indonesia itu masih sangat sedikit. Saya selalu bilang, sorry Pak, sometimes talking bahasa, saya selalu bilang kenapa komunikasi begitu penting. Contohnya, kalau kita bicara penyakit yang paling membunuh itu nomor 1 adalah jantung, nomor 2 itu adalah stroke. Dua-duanya putus komunikasi. Begitu putus komunikasi langsung meninggal. Jadi membuktikan betapa pentingnya komunikasi gitu. Kalau putus komunikasi selesai udah. So why the communication is very very important. Apalagi hari ini, karena orang semakin gue banget, benar nggak? Ya kan? Semakin gue banget sekarang kan. Nah semakin gue banget ini orang semakin unik. Toleransi orang semakin rendah, sehingga makin diperlukan yang namanya higher level of communication. Karena memang situasi sangat berbeda dengan misalnya 10 atau 20 tahun, apalagi 50 tahun yang lalu gitu. Next. Yang terakhir adalah terima kasih atas kesempatannya, nanti mungkin harapannya lebih banyak untuk Q&A. Terima kasih. Terima kasih Pak Hiram. Ya, kepada kami yang hadir di sini, sukses untuk Bapak Irwansyah dengan Backreland. Next, Ibu Brita Kamagani will offer the plaque of appreciation to Mr. James Suraj from Institute of Public Relations Singapore. Thank you very much, Mr. James Suraj. Dan selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Bapak Niko Watimena yang hari ini telah bertindak sebagai moderator untuk talk show kita. Lagi? Oke. Sudah? Sudah. Cukup? Baik, terima kasih banyak. Thank you very much. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih sejauh ini peran PR dalam Backreland untuk mengatasi isu-isu yang ada sehingga kredibilitas nama Backreland tetap terjaga di kalangan masyarakat? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena saya ambil contoh satu peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Itu sangat valid gitu loh, bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak dikenal sama orang, makanya orang juga nggak akan sayang sama kita. Nah untuk bisa dikenal, disinilah sebenarnya PR atau teman-teman dari dunia komunikasi sangat bisa berperan banyak. Itu hanya yang sederhana. Bagaimana membuat Backreland, terutama Backreland ini kan kita bisnisnya properti. Properti ini kita jual kepada end user. Ya gimana orang mau beli produk-produk kita kalau orang nggak kenal kita gitu kan. Karena kalau orang nggak kenal, berarti orang nggak trust, orang nggak percaya. Kalau orang nggak percaya ya otomatis dia nggak akan beli jasa kita. Nah ini yang sebenarnya paling penting. Jadi bukan hanya marketing sales, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah membangun trust. Membangun kepercayaan sehingga para stakeholder, bukan hanya para konsumen, mau untuk membeli jasa-jasanya Backreland atau bermitra dengan Backreland. Ini yang paling penting. Tapi kalau menurut saya bukan hanya sekedar itu, PR atau teman-teman dari dunia komunikasi bisa berperan, tapi bahkan dari awal sekali. Karena pada waktu kita mau membuat bisnis plan, pada kita mau membuat goals dan target-target daripada perusahaan, kita harus tahu persis hari ini kita dalam posisi ada di mana. Dan itu jujur kan membutuhkan masukan dari pihak luar maupun dari pihak internal. Disinilah yang namanya internal dan external communication bisa berperan. Memberikan masukan, sekarang Backreland yang namanya Hiramsyah itu ada di posisi ini loh. So you have to be carefully. Kalau lu mau melangkah, hati-hati, jangan langsung lari. Karena credibility-nya atau trust-nya ini masih harus dibangun dulu. Sehingga pertama kali jangan langsung jualan. Yang harus dilakukan dulu, bangun dulu kredibilitasnya. Sehingga kita baru bisa mendapatkan trust, baru jualan. Sehingga ujung-ujungnya perusahaan akan menjadi jauh lebih produktif dan efisien. Disitulah sebenarnya peran strategis dari teman-teman dari dunia komunikasi maupun kehumasan. Yang kedua Pak, pertanyaan terakhir, tadi Bapak bilang kan awareness PR di Indonesia itu masih sangat kurang sekali. Gimana caranya kita sebagai masyarakat muda untuk meningkatkan awareness di Indonesia? Ya, tadi makanya saya bilang, tak kenal maka tak sayang, terus sama yang kedua, penyakit yang paling membunuh itu kan jantung sama stroke.
Dua-duanya kan sebenarnya putus komunikasi kan. Jantung itu kan sebenarnya pembuluh darahnya tersumbat, ya putus komunikasi. Stroke juga sama, pembuluh darahnya pecah, artinya putus komunikasi juga. Nah ini yang perlu dibangun sebenarnya, pemahaman bahwa komunikasi itu adalah very important. Dalam hal apapun, dalam konteks apapun. Termasuk dalam hal hubungan pribadi maupun hubungan institusi. Nah disinilah sebenarnya perlunya adanya pemahaman kepada semua orang bahwa betapa pentingnya komunikasi, betapa pentingnya terutama ujungnya adalah masalah kepiaran. Apalagi makin senior, makin tinggi posisi seseorang, tugasnya itu akan lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya koordinasi dan komunikasi. Ya gimana mau jadi pemimpin kalau dia tidak mampu melakukan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan baik gitu loh. Itulah yang harus dilakukan. Nah inilah sebenarnya yang dijelaskan kepada semua orang. Kalau mau menjadi market leader atau mau menjadi seorang leader, ya salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki adalah excellence communication. Gitu.